Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib. Untuk sahabat-sahabatku Padepokan Bina Tafakur, sang santri Padepokan Maung Siliwangi, Gus Adi, Gus Imam, dan saya sendiri Kang Ari. Mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan jasmani rohaninya, serta rezeki yang berlimpah. Iya, kawan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabatku dan saudaraku semuanya yang dimanapun Anda berada di dunia nyata gaib pun di luar negeri ya, Malaysia, Singapura, ini ngopi dulu, disanggup kopi jadi lupa saya. Ngopi dulu. Maksud duduk ya, santai. Enggak, sebenarnya enggak dedek, cuman cari inspirasi ngomong apa aku gitu, ngomong apa. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk senior-seniorku, yaitu Gus Adi dan Gus Imam, yang telah sudi memberikan sedikit waktu untuk bincang-bincang pepesan kosong, yaitu mengopi dan rokok. Kembali ke laptop. Loh, kok kembali ke laptop sih? Mungkin saya mau bertanya dengan beliau. Langsung aja berarti ya Gus Adi ya. Nggih, kasih nganu Gus Imam. Saya memang dulunya sebelum mengikuti amaliyah dari Kiai Nur atau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya sebagai spiritual, tapi tidak tahu jalannya kemana karena sanatnya belum ketemu waktu itu. Tapi niatnya baik. Tapi alhamdulillah setelah ketemu beliau, melihat YouTube-nya, sebenarnya YouTube pertama di Blora yang bikin sejarah mulai saya sebenarnya di Blora itu penarikan sejarah. Tapi karena berhubung saya tempat tinggal di Belitung, saya kembali lagi ke Belitung cuman hanya 1 bulan kalau nggak 2 bulan, terus yang nerusin beliau. Jadi saya kenal pertama dari beliau itu dari murid saya yang ada di Blora, WA Jepri. Katanya, "Bah, di sini ada pengganti jenengan." Siapa? Sang santri Kang Imam, orang mana? Banjarjo, Bogorjo. Nah, saya lihat langsung di YouTube-nya. Setelah di YouTube-nya itu energinya nyambung. Wah, ini harus tak cariin ini. Harus tak cariin. Jadi setiap lihat videonya saya itu terpanah gitu loh. Tek di hati saya. Oh, ini ketemu. Saya di Belitung. Loh, ini saya kok ngomong sendiri ya, tadi. Iya. Oh gitu ya? Namanya. Ngomong sendiri tadi. Menceritakan berarti ya? Iya. Nah, jadinya waktu di Belitung saya nggak salah 1,5 tahun lah. Saya datang lagi ke Blora dan kata orang Jawa itu ujuk-ujuk saya langsung datang ke beliau kaget. Nah, bisa menceritakan, loh ada Ujuk itu apa itu? Tiba-tiba mak bedunduk gitu. Iya, mak bedunduk. Rombongan. Nah, preman kondi. masih perawaan gaul loh pokoknya. Nah, itu sahabat-sahabatku. Jadi saya mak bedunduk langsung ke majelis MMI di tempatnya Gus Imam. Kita ngobrol-ngobrol, sharing. Ya alhamdulillah ada pencerahan dari beliau dan seterusnya mungkin terus sama Gus Adi juga waktu di Tuban. Itu saya nggak mengajak, saya juga nggak ngajak. Saya hanya cerita aja. Terus Kang Ariknya tertarik, ya wes. Kalau ikut monggo, ikut amaliyah monggo. Akhirnya saya tawari seperti itu. Iya. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah pengalaman banyak sekali, sangat luar biasa. Perbedaannya banyak sekali, lebih tenang, lebih tentrem, nggak gerusa-gerusu. Ketika mediumisasi, waktu saya belum ada pembimbing, cuman hanya leluhur mungkin yang membimbingnya. Jadi yang masuk nggak tahu, mungkin setan belek atau apa kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah ketika saya mengikuti amaliyah dan murid-murid dan santri-santri saya, perbedaannya sangat jauh. Mereka bisa merasakan dan pada akhirnya saya diajak jalan-jalan sama Gus Imam ke tempatnya Gus Adi juga, dapat arahan dari pencerahan dan ya sangat luar biasa lah. Mungkin nggak bisa cerita banyak ya karena nggak bisa diungkapkan di mulut deh. Sekarang tanya ke Mas. Tanya gimana ya? Saya. Oh Ya, sejarahnya semua. iya,
Mungkin kita tanya-tanya sejarah Kang nganu ya Mas, anu Gus Imam di waktu ikut kiai bagaimana dari awalnya mungkin sampai sekarang, dan saya bisa ikut juga nunut gandoli sarung apa sorban. Terus pundi Gus Imam? Ya awalnya memang ingin mencari ketenangan hidup, ingin mencari solusi dari semua permasalahan hidup. Namanya juga orang hidup kan pasti banyak permasalahan. Akhirnya saya keliling sebentar ya. Akhirnya saya keliling-keliling Jawa sampai ke mana-mana cari guru spiritual, tapi alhamdulillah nggak ketemu. Alhamdulillah nggak ketemu yang cocok. Akhirnya yang terakhir ketemu beliau melalui saudara saya yang dari Kudus diantar. Jadi sampai sebenarnya kenal beliau udah lama. Waktu saya usia 12 tahun lah udah kenal beliau, guru saya. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu. Nah, saya masih imut-imut. Udah kenal beliau. Sekarang amit-amit. Sekarang amit-amit. Jadi saya masih imut-imut itu udah kenal, tahu beliau. Jadi mungkin berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, terus ketemu lagi udah beda. Kalau diceritakan nanti nggak selesai semalam. Nah intinya alhamdulillah melalui beliau guru saya sekarang ini bisa membimbing saya, minimal rohani saya bisa ada yang membimbing ke jalan yang lebih baik menuju ridhonya Allah. Amin. Karena hanya ridho Allah yang dicari, bukan yang lain. Alhamdulillah mungkin kalau cerita udah banyak yang tahu lah sejarah sang santri dulunya gimana, udah banyak yang tahu. Mungkin itu tadi itu belum saya ceritakan. Sebenarnya kalau diceritakan dari awal ya nanti enggak Sampai subuh selesai. Jadi inti dari semua inti, dari semua sari yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil yaitu merasakan tujuan hidup itu apa, itu minimal saya sudah tahu. Jadi saya itu dulunya kalau guru saya ngasih tausiah itu, kita itu dulunya aslinya dari surga. Nenek moyang kita dari surga yaitu Nabi Adam. Makanya kita harus kembali lagi ke sana. Usahakan kita jangan salah ulang. Nah, salah ulang itu gimana? Ya jangan sampai nggak ke sana lagi ya gitu kan. Ibarat kita rumah saya Blora, saya nggak mungkin pulang ke Demak, ke Kudus, nanti salah pulang. salah pulang ke Irian Jaya. Jadi harus ingat asal usulnya. Jadi makanya kita itu anak putu Adam, kalau masih merasa anak putunya Nabi Adam ya kita harus berusaha kembali lagi ke asal mula. Mungkin itu yang bisa saya ambil. Monggo dilanjut. Mungkin oh iya. Nah, tadi kisah cerita sepenggal atau sedikit dari Gus Imam, dan sekarang kita minta cerita, harus minta cerita sama Gus Adi, biar lebih tahu cerita beliau, tentang beliau itu mengikuti amaliyah dari guru kami juga, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Terus pundi nganu Gus Adi, monggo diceritakan tentang tadi seperti kayak Gus Imam tadi mungkin. Ya, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang sama Kang Ari. Amin. Terima kasih sayang, terima kasih ini. Karena memang dulunya kita ini bukan orang yang katakan jauh dari benar ya. Karena memang sampai sekarang pun kita masih banyak kesalahan. Makanya kita selalu untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, untuk selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubat setiap malam yang sudah diberikan amaliyahnya oleh guru kita Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Jadi memang kehidupan saya dulu bahkan mungkin sama seperti dulur-dulur semuanya, masih awam lah dengan agama. Walaupun kita ini Islam,
Saya dulu Islam, KTP. Tapi kadang nggak sholat. Ya. Bahkan puasa Ramadan pun juga kadang bolong-bolong. Jujur ya? Nah, jujur. Kalau bohong terpotong-potong. Alhamdulillah sejak mengikuti beliau tahun 2015, kurang lebihnya di bulan Maret, itu saya menemukan ketenangan yang sangat luar biasa. Artinya saya menemukan sosok guru rohani, guru pembimbing yang bisa mengantarkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam endingnya yang sebelum ketemu beliau itu, saya setiap malam bahkan sampai menangis untuk selalu bertobat pada Allah, untuk diampuni semua dosa-dosa saya. Allah berkehendak mempertemukan kita dengan guru kita, beliau Sang Hyang Roh Cahyana Nirwana, melalui kisah beliau Sang Kiai. Sang Kiai. Sang Kiai Mas Iya. Ari. Sang Kiai ya. Itu kisah beliau Sang Kiai itu saya baca terus setiap malam. Saya belum tahu ini dari siapa, artinya itu kan yang ada di internet kan, dari siapa ini beliau, sosoknya seperti apa, itu saya baca terus setiap malam. Akhirnya penasaran. Di episode ke-40 saya penasaran, ini beliau ini siapa? Saya waktu membaca Sang Kiai itu yakin, bahkan seolah-olah saya itu ada di dalam cerita tersebut. Yeah. Sampai ada ketawanya sendiri, ada sedihnya, ada macam-macam lah, nano-nano Ya, rasanya. saya pernah baca itu dikirimkan Mas Dani. Nah. Ya kembali pada diri sendiri, kayak masuk ke dunia itu. Masuk ke dunia ceritanya beliau. Iya. Bahkan saya sangat yakin dengan cerita beliau. Ini pengalaman saya loh ya Mas Ari ya. Iya. Bahkan tidak ada rasa mengurangi rasa ketidakpercayaan saya pada beliau, tapi sangat yakin sekali bahwa beliau itu di dalam ceritanya pernah didatangi orang-orang utama dari orang-orang yang dahulu. Nah itu kan termasuk di ranah kegoiban kan. Iya. Karena memang dasar dari keluarga saya memang goib itu harus diimani kan gitu. Iya, nggih, harus. Dalam Al-Quran sendiri pun juga ada, kita harus mengimani goib karena kita sebagai umat muslim pun, dan kita juga setiap harinya bersinggungan dengan goib. Mungkin kalau saya ceritakan panjang ya Nggak akan selesainya juga. iya, mungkin setahun nggak habis gitu. Saya ceritakan. Berarti perjalanannya seperti sebenarnya sama semua ya Gus Hadi ya. Sama, kita ini dulu juga pencarian guru yang sejati, guru rohani yang bisa benar-benar membimbing kita kepada Allah. Ya, Artinya gini iya, Mas Ari, Iya. saya ambil garis besarnya, ternyata apapun perjalanan kita, walaupun itu dikatakan guru, tapi kalau tidak ada sanad sambungannya kepada Rasulullah, saya merasakan sendiri hidup itu masih kosong, hampa. Ya, betul. Itu Karena yang saya rasakan. ibaratnya yang di tausiahkan beliau kan sanad silsilah sambungan itu kan seperti kabel listrik. Kabel, ya. Kalau tidak nyambung ya berarti kan ya nggak nyambung, putus. Nggak nyambung, putus di Mukotek. tengah jalan, ya. Putus tengah jalan. Lampu nggak ada sambungan kabel, mati. Kan nggak nyala. Kita ngecas juga nggak terisi. Nggak terisi powernya. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti beliau itu, amaliyah beliau kita jalankan dengan sungguh-sungguh mulai dasar sampai tahapan selanjutnya, kita baru menemukan kesejatian hidup ini. Tujuan kita ini penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya mungkin itu Mas Ari. Ya, siap. Oke Mas Jadi ceritanya kembali lagi kepada Gus Imam. Kayaknya sama tadi yang diceritakan melanglang buana. Iya. Sama kayak saya juga gitu. Jadi ini sahabat sedikit cerita sama kayak Gus Imam. Ketika saya mendapatkan nggak tahu karomah atau apa, saya kedatang ke kiai, ke ustadz, paling cuma hanya diberikan amalan. Oh kamu ada leluhur, ada titisan, ada begini, kan hanya diberikan secuek kertas dan diberikan amalan ini silsilah dari Rasulullah terus sama Syekh Abdul Qadir Jailani dan buyutmu. Itu yang sering saya dapatkan dan saya bacakan Fatihah terus, tapi bagi saya apa ya, hambar apa dan kosong. Dan setelah ketemu sama beliau dari guru kita semuanya Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana, itu dari mulai nol, di belajar dari mandi taubat, terus
zikir pondasi, terus puasa 21, 41 dan seterusnya. Ya kembali lagi kita ceritakan nggak akan selesai. Mungkin sampai di sini dulu kita cerita-ceritanya Gus Adi ya, Gus Imam, Gus Imam. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga bisa mungkin disampaikan ke dulur-dulur kalau yang mau gabung ada di daerahnya masing-masing. Oh iya, untuk saudara-saudaraku semuanya yang ingin gabung di daerah Bangka Belitung dan sekitarnya, silahkan datang nanti di alamatnya di yang dekat lah, satu pulau yang dekat. Iya. Ya kalau mau amaliyah lebih afdol ke majlis terdekat. Iya. Jangan lewat sosmed kalau bisa, karena ini bukan main-main amaliyahnya, jadi kalau bisa datang langsung. Ya walaupun lewat sosmed tapi harus japri. Usahakan Japri. Artinya japri itu kan individu. Jadi langsung khusus. Iya. ya. Itu kalau ada jalan terakhir itu Jepri, kalau bisa datang usahakan itu berarti harus Usahakan datang kalau ya. Bisa datang ya datang. Nah, itu Kalau sahabat-sahabatku. Yang jauh katakan seperti Iya. TKI, TKW Nah. atau di luar negeri Iya. Pribadi. bisa chat pribadi. Iya. Nah, Karena itu lebih afdol ya. Iya. Karena memang kan keilmuan harus bertatap muka secara Iya. langsung, walaupun lewat media sosial pun Iya, bisa betul, jadi, betul. Ya, itu lebih afdol, lebih afdol seperti itu. Tuh, sahabat-sahabatku semuanya banyak yang tanya kan kemarin inbox ke saya, ke WA saya. Jadi lebih afdolnya itu datang. Jadi jangan cuma hanya minta amalan dong, kirimkan WA, minta ini dong lewat inbox. Tuku apa aja. Nah, kayak beli tuku rokok dan lain sebagainya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, mungkin terima kasih Gus Adi dan Gus Imam telah memberikan tausiah sedikit untuk sahabat-sahabatku yang menonton di Padepokan Pinarak Tafakur maupun di Padepokan Maung Siliwangi maupun di Sang Santri. Kita ini satu wadah. Makanya banyak yang tanya, apakah Mas Ari satu wadah dengan Gus Imam? Gue satu wadah. Nah, ini syuting sudah ketemu. Nah, mungkin gitu aja dari kami. Mungkin di Nah, ini Pinarak Tafakur tapi bajunya sama. ya sang santri. Jadi Yang belakang mau Siliwangi. Kan aneh ini, lucu. Enggak jelas ini. aduh, wes kumat nek ngene iki angel. Guys, monggo diakhirin dulu, monggo Gus Adi. Siap, monggo. Loh, Iya, saya ya? iya. Ya udah, akhirul salam. Oh gitu ya? Iya. Akhirul salam. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, jangan lupa bahagia. Wow.